Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fajar Metrian dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2014. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana yang berjudul Upaya ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, atau yang bisa disebut dengan AHA Center, dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama itu bencana alam menjadi salah satu isu global pada saat ini. Dan menurut data dari World Risk Report tahun 2018 menyebutkan Indonesia adalah negara nomor 2 paling rapuh di Asia Tenggara. Namun frekuensi terjadi bencana dalam 2015 dan 2018 adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dan BNPB melaporkan pada tahun 2018 Indonesia rugi 100 triliun rupiah, lebih kurang 100 triliun rupiah akibat bencana alam. Dan AHA Center adalah salah satu organisasi yang diberikan tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan bencana alam di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan untuk perumusan masalahnya adalah tingginya intensitas bencana di Indonesia dari tahun 2015 dan 2018, serta pentingnya hadirnya AHA Center sebagai upaya dalam menanggulangi bencana di Indonesia. Di bab 2 kita membahas tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Yang poin pertama adalah pengaruh kondisi geografis di Indonesia. Ya, di Indonesia suhu rataan yang tinggi sepanjang tahun menyebabkan curah hujan yang tinggi di Indonesia serta kelembapan udara yang tinggi, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. United Nations mengeluarkan hasil penelitian mereka yang mana Indonesia berada pada urutan ke-6 sebagai negara yang sering dilanda banjir di dunia. Untuk wilayah topografi, Indonesia sangat bervariasi, yang mana dilalui oleh dua sitkum pegunungan, yaitu sitkum pegunungan Pasifik dan sitkum pegunungan Mediterania, sehingga banyak pengaruh vulkanis yang terjadi di kawasan Indonesia. Untuk kondisi topografi dan geologi memberikan pengaruh yang besar terhadap bencana alam yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut memberikan Indonesia ancaman yang mengancam Indonesia seperti gempa bumi, longsor, tsunami, dan banjir. Sedangkan gempa bumi dan letusan gunung berapi adalah gejala geologi yang memiliki hubungan erat dengan pembentukan kepulauan di Indonesia. Untuk poin kedua, itu kita masuk kepada dampak bencana di Indonesia. Yang pertama, dampak bencana itu kita lihat dari segi ekonomi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kerugian yang disebabkan bencana alam dari gempa bumi Aceh tahun 2004 hingga gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009 mencapai 150 triliun rupiah. Sedangkan data dari BNPB menyampaikan bahwa Indonesia setiap tahunnya dari tahun 2010 menerima kerugian rata-rata sebanyak 2, triliun rupiah setiap tahunnya hingga tahun 2018. Dan kita lihat untuk yang dampak kedua, yaitu dampak sosial dari bencana. Itu kita lihat Kepala Departemen Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, menyatakan bahwa pada kondisi bencana alam selalu terjadi peningkatan kekerasan seksual serta eksploitasi wanita. Fenomena tersebut dikatakan adalah disebabkan oleh gangguan mental dan yang diderita oleh para korban pasca bencana melanda. Dan yang dampak yang ketiga, dampak yang terakhir adalah dampak terhadap kesehatan masyarakat Indonesia pasca bencana. Dampak langsung yang dirasakan pasca bencana tentunya adalah masalah kesehatan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pengungsian yang terjadi setelah bencana. Masalah kesehatan tersebut memang dimulai dengan banyaknya terjadi kerusakan fasilitas kesehatan yang menyebabkan penanganan kesehatan pasca bencana menjadi sedikit terhambat. Jadi untuk poin ketiga itu kita membahas tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi di Indonesia kita memang memiliki BNPB sebagai Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Namun sangat diperlukan adanya sokongan dana yang baik dan mampu untuk meredam dampak bencana yang lebih besar, sehingga kerusakan yang ditimbulkan akan lebih kecil nantinya. Dalam kondisi bencana, anggaran dana dalam menghadapi bencana di Indonesia masih dititik beratkan kepada kemampuan keuangan per daerah, sehingga terjadi ketimpang tindihan dan ketimpangan antar kekuatan finansial yang dialami oleh masing-masing daerah di Indonesia, sehingga masih banyaknya per daerah di Indonesia tidak mampu untuk segera bangkit atau mampu untuk mengatasi permasalahan bencana yang dialami oleh daerah masing-masing. Kita masuk kepada bab 3. Di sini kita membahas tentang ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center. Kita lihat dari sejarahnya. Sejarah terbentuknya ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management.
yang mana gempa bumi dan tsunami di Aceh atau tepian Samudra Hindia pada tahun 2004 silam membuka mata masyarakat Indonesia dan pentingnya pengembangan kerjasama di permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, sehingga para petinggi di ASEAN bersepakat untuk memperbaiki permasalahan manajemen untuk pengembangan penanggulangan bencana. Perkembangan ASEAN yang saat ini telah bertransformasi yang tidak hanya sebagai asosiasi di kawasan ASEAN, namun saat ini adalah satu komunitas dalam perwujudan ASEAN Community. Maka permasalahan bencana alam tidak hanya menjadi permasalahan per negara saja. Dan untuk sejarah lebih awalnya itu ada ASEAN Committee on Disaster Management, yang mana komite ini adalah diberikan mandat dalam mengelola kerjasama dalam penanganan bencana, termasuk mempersiapkan kerjasama program kerja yang berprioritas pada penanggulangan bencana, yang mana ini lahir pada Deklarasi Bangkok pada 1960. Dan ASEAN adalah salah satunya cikal bakal hadirnya AHA Center sebagai organisasi kawasan dalam penanggulangan bencana alam. Indonesia adalah negara yang pertama kali mengambil inisiatif yang dilandasi dengan bencana gempa bumi dan tsunami yang ada di Aceh, dan Indonesia mengajak para petinggi ASEAN untuk menyelenggarakan pertemuan khusus, yaitu konferensi tingkat tinggi tsunami di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. Sehingga pada kesempatan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dalam KTT ASEAN di Bali yang berlandaskan pada Deklarasi Jakarta yang lahir pada 2005 silam, maka lahirlah AHA Center dan ditandatangani kesepakatannya di KTT Bali pada tanggal 17 November 2011. Kita lihat bentuk organisasi, landasan, tujuan, serta fungsi ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Itu AHA Center adalah salah satu organisasi intergovernmental antar negara anggota ASEAN yang berfokus pada penanggulangan bencana regional di ASEAN. Dan AHA Center hadir sebagai organisasi internasional berbasis di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi pusat koordinasi dan informasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana di ASEAN. Analisis di sini kita membahas analisis upaya AHA Center dalam menanggulangi bencana di Indonesia. AHA Center sebagai organisasi internasional berbasis penanggulangan bencana berbasis kawasan. Itu poin yang pertama, yang mana di sini kita melihat pandangan dari menggunakan konsep dari regional governance. Maka AHA Center terlahir dari suatu rezim yang berupaya meningkatkan kerjasama dalam upaya penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian internasional antara negara anggota ASEAN yang dikenal dengan ADMER yang dilatar belakangi oleh bencana alam yang terjadi di Samudra Hindia tahun 2004 tersebutlah yang melahirkan kesadaran antar sesama negara anggota ASEAN untuk saling bekerjasama lebih intensif, serta perlu untuk memberikan dorongan penuh mereka dalam mewujudkan kerjasama, dan makanya lahirlah AHA Center. Dan kita lihat pada dalam pandangan disaster risk governance. Disaster governance adalah menjadi model pendekatan yang terbaru dalam tatanan global yang termasuk juga AHA Center, di mana AHA Center muncul dari suatu perjanjian internasional di kawasan Asia Tenggara yang merasakan dampak kengerian dari bencana yang terjadi di kawasan tersebut. Dan kita lihat di sini untuk poin utamanya adalah upaya AHA Center dalam menanggulangi bencana di Indonesia. AHA Center menggunakan 3 program kerja. Yang pertama itu adalah monitoring, mana ini adalah tahap pencegahan awal yang penting dalam disaster management, di mana langkah pencegahan dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya, sehingga dapat memberikan jawaban akan langkah penanganan selanjutnya yang akan dipersiapkan guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam penanggulangan bencana. Tahap pencegahan awal yang diprogramkan oleh AHA Center adalah monitoring. Adapun tugas dari masing-masing program kerja yang ada di monitoring ini adalah yang pertama Disaster Monitoring and Response System (DMRS), dan yang kedua The ASEAN Disaster Information Network atau ADINET. Yang ketiga ASEAN Science Based Disaster Management Platform (ASDMP). Yang keempat ada ASEAN Risk Monitor Report atau ARMOR, yang itu yang terakhir. Jadi AHA Center dalam tahap pemantauan ini berulang kali melakukan koordinasi kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang beberapa kali memberikan bantuan kepada Indonesia dalam upaya untuk mengantisipasi dampak bencana yang diterima menjadi lebih buruk. AHA Center selalu melakukan pemantauan dengan fenomena alam yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia mampu terhindar dari kerugian yang lebih besar. Dan AHA Center juga ikut aktif dalam melakukan pemantauan pada gejala-gejala alam yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti aktivitas vulkanis dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Dukono di Maluku Utara, dan yang mana di sana bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di daerah masing-masing.
serta pernah melakukan peringatan tsunami yang langsung diterima oleh BNPB yang mana terjadi pada gempa Jawa Barat tahun 2017 silam, yang mana sinyal tersebut diterima oleh DMRS milik AHA Center. Dan upaya yang kedua yang dilakukan oleh AHA Center dalam program kerjanya adalah Preparedness and Response, di mana Preparedness Response dalam pandangan disaster management adalah satu langkah lanjutan dalam menindaklanjuti tindakan dari data-data yang telah diperoleh dari monitoring sebelumnya yang telah dilakukan. Data yang telah diolah yang data tersebut akan diolah oleh tenaga ahli dengan menggunakan metodologi penelitian yang tepat yang mampu melahirkan pengetahuan tentang kondisi yang akan dihadapi nantinya. AHA Center memiliki beberapa program kerja di dalam Preparedness and Response ini. Yang pertama itu ASEAN Standby Arrangements, Standard Operation Procedure for Regional Standby Arrangement and Coordination of Disaster Relief and Emergency Response Operation, atau yang disingkat dengan SASOP. Yang ketiga, Disaster Emergency Logistics System for ASEAN, yang disingkat dengan DELSA. Dan yang keempat ada Emergency Response Operation, atau disingkat dengan ERO. Dan yang kelima ada ASEAN Joint Disaster Response Plan, AJDRP. Dan yang terakhir adalah ASEAN Regional Disaster Emergency Exercise, di mana program latihan yang diadakan oleh AHA Center dengan negara-negara kawasan di Asia Tenggara. Kalau kita lihat turun andilnya AHA Center di sini, mana bencana alam yang terjadi dan gempa bumi yang melanda Lombok pada tanggal 29 Juli dan 5 Agustus 2018 lalu, AHA Center melalui program ASEAN Standby Arrangement serta DELSA, mereka turut aktif menyalurkan kebutuhan keperlengkapan alat berat serta peralatan bencana lainnya yang mereka salurkan kepada otoritas di lapangan pada kondisi bencana. Dan pada program AJDRP, ERO dan ERO pada tahun 2018 berapa kali mampu membantu Indonesia baik dalam gempa bumi yang terjadi di Lombok, tsunami di Palu, serta tsunami yang terjadi di Selat Sunda dalam beberapa waktu lalu. Dengan banyaknya bantuan yang masuk ke Indonesia, maka Indonesia memerlukan bantuan untuk mengkoordinir serta melakukan mobilisasi bantuan, sehingga AHA Center adalah melalui program ERO-nya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta melakukan kerjasama dengan relawan yang datang ke lokasi dan menjadi salah satu tim pengkoordinir utama di lokasi bencana. Dan yang di sini adalah upaya terakhir, yaitu adalah upaya recovery. Dan dalam bencana alam terkadang menyebabkan kerusakan yang sangat besar, sehingga mampu mempengaruhi kondisi keuangan serta suatu negara, serta mampu menimbulkan masalah baru lainnya nantinya. Maka pemulihan pasca bencana adalah satu tindakan yang penting yang dilakukan, sehingga nantinya negara yang dilanda bencana tersebut mampu bangkit serta beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan AHA Center selaku organisasi yang melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana menjalin kerjasama dengan organisasi kemanusiaan internasional lainnya, sehingga memiliki komunikasi yang luas dengan dunia internasional. Tercatat kerjasama Indonesia dengan AHA Center dalam upaya pemulihan pasca bencana tercatat berapa kali. Pada tanggal 29 Juli 2018 dan 5 Agustus 2018 yang melanda Lombok dengan kekuatan gempa 6,4 skala Richter dan 7 skala Richter memerlukan bantuan langsung dari AHA Center, sehingga AHA Center terjun langsung ke lokasi bencana. Setelah pasca bencana pada tanggal 24 Agustus 2018, AHA Center mendapatkan izin untuk terjun langsung membantu pemulihan pada lokasi bencana di Lombok. Setelah mereka sampai di lokasi di Lombok, mereka menunjukkan 61 unit alat berat dan ratusan personel yang juga termasuk diantaranya tim bantuan medis. AHA Center juga berupaya melakukan koordinasi dengan negara anggota ASEAN serta beberapa organisasi kemanusiaan internasional lainnya untuk memenuhi kebutuhan logistik dari korban bencana. Setelah 4 bulan melakukan upaya yang pemulihan dengan berfokus pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat, AHA Center dihadapkan dengan 21.324 pasien yang menderita penyakit setelah bencana melanda sehingga penanganan medis harus dilanjutkan dalam beberapa bulan ke depan. Sedangkan pada tanggal 28 September 2018, gempa bumi dan tsunami di Palu kembali menyita perhatian internasional. Gempa itu berpotensi 7,4 skala Richter yang membuat 1.649 orang meninggal dunia dan 2.550 dinyatakan hilang. 265 orang dinyatakan hilang. Yang mana AHA Center juga terjun langsung ke lokasi bencana dengan perlengkapan alat berat dan bantuan logistik serta penanganan pasien oleh tim medis yang berlangsung selama beberapa bulan. AHA Center juga berupaya untuk membangun rumah hunian tetap dengan melibatkan kerjasama menghimpun bantuan dari negara lain seperti Australia dan Jepang serta beberapa organisasi kemanusiaan lainnya yang berupaya untuk menyediakan 500 hunian tetap terhadap korban yang kehilangan tempat tinggal
dan hal tersebut juga dilakukan terhadap gempa bencana tsunami di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 silam. Sekian untuk presentasi untuk penelitian saya saat ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.